Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, untuk video kedua ini, pada mata kuliah keamanan jaringan dan sistem informasi, saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip dari keamanan informasi. Ini juga berlaku untuk jaringan serta sistem informasi. Sebelumnya saya ingin bahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan keamanan informasi. Jadi kalau kita bicara masalah keamanan informasi, di sini adalah bagaimana kita melindungi informasi dari akses yang tidak terotorisasi. Aspek yang mesti kita perhatikan, ada 3 buah aspek yang diperhatikan. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Ini berhubungan dengan pengendalian akses serta wewenang untuk melihat informasi. Jadi tidak semua orang dapat melihat informasi meskipun dia berada di dalam satu buah organisasi. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu masalah integrity, yaitu perlindungan terhadap perubahan yang tidak terotorisasi. Jadi tidak semua orang dapat melakukan updating terhadap informasi, meskipun itu adalah job list dari user yang bersangkutan. Tetapi tentunya informasi atau data yang sudah di-entry akan diolah atau disimpan oleh user yang lain atau departemen yang lain yang tentunya membutuhkan data atau informasi yang kita buat. Yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu masalah availability, yaitu ketersediaan. Artinya adalah informasi itu akan selalu ada pada saat dibutuhkan. Kemudian ada sebuah pertanyaan mengenai keamanan informasi. Mengapa sih diperlukannya sebuah keamanan informasi? Di sini informasi adalah sebagai aset perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi segala keputusan di dalam proses bisnis. Jadi informasi itu pasti akan memiliki nilai yang akan mempengaruhi keputusan di dalam proses bisnis. Jadi kalau informasi itu sampai bocor, informasi itu sampai didapatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka tentunya pengambilan keputusan itu menjadi tidak aman lagi atau dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Jadi inilah sekelumit mengenai video yang kemarin mengenai pengantar sebuah sistem informasi. Hari ini saya mau bahas kembali mengenai atau melanjutkan mengenai prinsip tadi dengan judul yaitu prinsip keamanan informasi. Tapi sebelumnya saya kembalikan lagi ke definisi dari keamanan informasi. Banyak sekali definisinya, tapi pada intinya adalah kita akan mengamankan sebuah aset, yaitu berupa informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Di sini adalah kalau kita lihat ancaman, berarti ada sesuatu yang memungkinkan bahwa informasi itu akan dipergunakan, informasi itu akan bocor oleh orang yang tidak berkepentingan. Tujuannya apa? Kita akan melindungi. Yang pertama adalah menjamin keberlangsungan bisnis. Seperti tadi bahwa sudah saya sebutkan bahwa informasi adalah aset yang tentunya akan mempengaruhi keputusan di dalam proses bisnis. Kalau ada yang bocor, kemungkinan keputusan itu akan menjadi tidak ada artinya. Yang selanjutnya, kenapa sih kita perlu sebuah keamanan informasi? Yaitu mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Seperti tadi kebocoran data, kehilangan data, kan itu ya, atau mempergunakan data terhadap penggunaan data oleh orang-orang yang di luar haknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai mengoptimalkan pengembalian investasi, ya.
bahwa ingat bahwa semua proses bisnis itu pasti memerlukan sebuah investasi. Investasi itu bukan hanya fisik, di dalam hal ini adalah kita lihat fisiknya, tapi investasi itu agar berupa informasi. Maka bagaimana kita menyimpan sebuah informasi menjadi lebih aman, yang tujuannya adalah kita melakukan keberlangsungan bisnis dan mengurangi resiko-resiko yang terjadi yang sudah dibahas sebelumnya. Pertanyaannya, apakah sebuah jaringan atau sistem informasi itu aman? Jawabannya akan sulit. Mencapai 100% aman itu akan sulit. Pasti akan ada serangan-serangan. Serangan-serangan itu bisa berasal dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Seperti dia hacker, atau dia cracker, dia akan melakukan phishing, dan lain sebagainya. Banyak sekali serangan-serangan ini. Yang selanjutnya adalah kalau kita bicara masalah keamanan informasi, ada timbal balik atau ada kontradiktif terhadap keamanan dan kenyamanan. Ya, antara security dan convenience. Nah, itu akan ada timbal balik atau kontradiktif antara keamanan dan kenyamanan. Contohnya, komputer kita kasih password. Password itu memang aman, tapi apakah kita nyaman? Gitulah ya. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan password kita. Kenapa? Karena kita harus masukin komputer, kita harus masukin passwordnya. Atau komputer kita kasih lock screen, screen saver. Ya, apakah itu nyaman? Kadang-kadang kita nggak merasa nyaman karena baru bekerja, baru kita merhatikan komputer, tahu-tahu layar kita sudah berubah jadi screen saver, berubah. Pada saat kita aktifkan lagi, kita butuh melakukan password. Itu kadang-kadang kita tidak menjadi nyaman terhadap adanya screen saver. Tapi amankah? Jawaban saya adalah aman. Ya, kenapa? Kadang kita meninggalkan komputer, lupa mematikan. Dengan adanya screen saver, otomatis komputer kita akan terlock dengan sendirinya. Tidak sembarangan orang akan bisa melihat. Ya, ada beberapa mitos. Ya, mitos mengenai kontradiktif ini adalah semakin aman seharusnya semakin nyaman, ya harusnya ya. Mitos baik ini, semakin aman tapi dia semakin nyaman harusnya. Ini yang akan kita tuju nantinya. Tetapi ada kendala-kendala. Ya, kendala-kendalanya itu apa? Tingkat awareness atau pemahaman terhadap kenyamanan atau keamanan itu yang kurang. Seperti contohnya keamanan yang masih awareness atau pengetahuan yang masih kurang. Contohnya kita password. Password kayak gampang, kita kasih aja password 1 2 3 4 5 6. Ya. Apakah itu aman? Nah, kalau saya bilang tidak aman. Ya, meskipun dikasih password, tapi passwordnya 1 2 3 4 5 6. Atau passwordnya itu kasih nomor telepon kita, atau passwordnya itu dikasih diberikan nomor tanggal lahir kita. Apakah itu aman? Memang dikasih password, tapi password itu menjadi tidak aman. Maka ada beberapa aturan di dalam proses pemberian password. Ini khusus untuk password saja. Contohnya, minimal Anda gunakan adalah 8 digit. Ini aturan ISO 27002. Ya, minimal adalah 8 digit. Yang kedua, password Anda itu tidak boleh mengandung unsur informasi pribadi. Entah itu nama, tanggal lahir, telepon, nama orang tua, nama pasangan kita, ya tidak boleh. Ya. Yang ketiga, yang jarang sekali digunakan atau dimengerti, yaitu bahwa password itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu harus ada unsur karakter, harus ada unsur numerik, dan harus ada special number. Ya, jadi itulah penggunaan password yang jarang sekali orang gunakan password itu.
Jadi aturan-aturan internasional itu jarang sekali dibuat. Kenapa? Karena kita pengen nyaman, bukan pengen aman. Dikasih password, tapi seenak aja kita password. Itu diakibatkan apa? Karena awareness kita yang kurang atau pengetahuan kita kurang. Yang ketiga, masih berhubungan dengan kontradiktif antara keamanan dan kenyamanan, yaitu technical capability yang masih rendah. Ya, technical capability atau kapasitas teknik kita yang masih rendah. Contohnya, password itu tidak berubah. Tidak ada riset password. Kita bikin aplikasi tapi tidak ada riset. Tidak bisa di-reset, tidak bisa dirubah. Password itu kita masukkan ke dalam source code. Ini udah salah. Harusnya password harusnya ada database. Kembali lagi ke umumnya. Ya. Dengan adanya kita memberi keamanan bahwa kita akan meningkatkan kompleksitas sistem. Artinya di sini adalah balik lagi ke CIA, ya, confidentiality, kerahasiaan, integritas, dan capability, availability-nya. Ini yang berhubungan dengan sistem informasi atau keamanan jaringan juga sama aturannya. Ada beberapa domain yang perlu diperhatikan di dalam keamanan informasi. Ya, ada 10 domain. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kontrol akses sistem yang digunakan. Bagaimana kita memberikan kontrol-kontrol terhadap akses. Mungkin kita pakai password, mungkin kita pakai barcode, ya, atau kita pakai biometrik. Kadang-kadang kita pakai biometrik. Kalau kita sistemnya pakai biometrik ya silakan. Komputer sekarang rata-rata komputernya sudah pakai biometrik, pakai fingerprint. Ada yang pakai, ada beberapa kalau dia handphone ya, kita pakainya adalah face detection, itu adalah akses yang digunakan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, atau kita bicara networking-nya. Karena network itu terutama kita pakai WiFi, ini yang mesti kita perhatikan. Ya, karena WiFi itu ibaratnya kan terbuka ya, terbuka. Oh Pak, WiFi itu sudah kita password, masih bisa kita jebol, ya, masih bisa kita manipulasi di dalamnya. Ya, yang ketiga yang adalah manajemen praktis, ini hubungannya dengan kebijakan namanya. Orang pengen gampangnya aja, nah, tidak pakai aturan. Ya, yang keempat adalah pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Ya, kita pengembangan sistem aplikasi contohnya nggak dikompil lah, itu yang bahaya. Atau kita melakukan pengembangan aplikasi tapi tidak memperhatikan keamanan. Rata-rata tidak memperhatikan keamanan. Contohnya apa? Database tidak dipassword. Ya. Rata-rata. Ya, saya sering mendapatkan bahwa database itu dilepas, artinya tidak ada passwordnya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan IP, paling tidak IP server, ya, kita mendapatkan IP server, saya bisa buka database-nya. Kenapa? Karena database itu tidak dipassword, gampang sekali. Yang kelima, yaitu kriptografi yang diterapkan. Ini jarang sekali ya, jarang sekali diterapkan karena susah. Ya, karena susah. Kita kriptografi itu apa? Kita merubah data menjadi sebuah simbol yang kita mengerti. Meskipun sama-sama datanya karakter, ketemu karakter, gitu. Tapi itu adalah merubah data. Karena di situ ada kita merubah dan mengembalikan. Ada enkripsi dan ada dekripsi nantinya. Yang keenam adalah arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Ya, apakah akses itu hubungannya dengan kontrol akses? Apakah setiap menu di dalam sebuah sistem informasi itu dapat dibuka semuanya? Ya, atau apakah sebuah sistem informasi itu antara yang PC dengan yang Android sama nggak tampilannya? Nah, itu mestinya kita perhatikan kalau kita sertifikasi untuk sistem informasi, disertifikasi untuk PC ya untuk PC, tapi kalau untuk semuanya ada aturannya lagi beda. Yang ketujuh adalah bagaimana kita pengoperasian yang ada. Ini hubungannya dengan bagaimana kita mentransaksi. Yang nomor 8, nah ini yang jarang diperhatikan, yaitu adanya business continuity plan dan disaster recovery plan. Tujuannya apa ini keamanan? Apabila kita terjadi gangguan terhadap sistem, maka kita dapat mengembalikan sistem itu menjadi kesemula. Ya, gangguan itu bisa berupa bencana alam,
bisa berupa sistemnya drop ya, atau listrik mati, atau kesengajaan orang untuk melakukan pengerusakan terhadap sistem, maka ini yang harus kita perhatikan. Jarang sekali perusahaan yang menerapkan BCP atau Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan. Jarang sekali. Tapi kalau kita sudah bicara sebuah sistem di keamanan di sebuah perusahaan, nanti kita sudah terapkan, implementasikan, maka kita harus berpikir bagaimana business continuity dan disaster recovery plan terhadap sistem informasi. Bukan sekedar kita melakukan backup. Ya, ada aturannya. Yang ke-9 adalah kebutuhan hukum. Ya, jadi pokoknya ada terjadi pelanggaran, kemudian kita aturannya seperti apa sih? Kan hanya kita memecat orang, orang membocorkan informasi kita pecat. Nah, kita harus ada tindakan hukum di dalamnya. Yang ke-10 adalah letak fisik dari sistem yang ada. Ada aturan-aturan di dalam tata letak fisik di dalam meletakkan sebuah hardware. Ya, khususnya nih hardware, seperti server, letaknya ada di mana. Kalau saya singgung, letakkan server secara internasional tidak boleh diletakkan di lantai paling atas atau diletakkan di lantai, kalau dia gedung bertingkat ya, tidak boleh diletakkan di lantai paling atas ataupun letaknya di lantai paling bawah. Itu biasanya ada di lantai 2 atau lantai 3 server. Tujuannya apa? Kalau paling atas, nah, terjadi gempa sulit menurunkan. Pertanyaannya, Pak, kalau itu lantainya gedung kita lantai cuma 2, ya jangan di lantai 1 lah pokoknya. Karena resikonya lebih besar, karena orang terjadi pencurian, maka langsung ketemu server. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kayak daya listrik tidak boleh nyolok dicolokkan ke stop kontak yang bergabung dengan kegiatan kantor organisasi. Nggak boleh, dia harus listrik itu langsung koneksi ke MCB ya, atau ke genset dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia ruangannya, makanya kita bikin server pasti biaya mahal. Kenapa? Karena kita butuh pengamanan fisik seperti ruangan tersendiri dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan ya, aturan-aturan. Jadi kalau Anda mempelajari ISO 27001, itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami. Ini adalah 10 domain dari keamanan yang perlu diperhatikan. Kalau kita bicara masalah keamanan tersebut, yang tadi 10 domain, maka kita bisa bagi menjadi 2. Adanya ancaman, juga ada kelemahan. Ada threat, ada vulnerability dari sebuah sistem. Kita bicara di keamanannya dulu. Ancaman. Ancaman di sini adalah sebuah aksi yang terjadi baik dalam sistem, dari luar ataupun dari dalam. Ya, seperti tadi sedikit saya singgung ya, masalah disaster atau terjadinya ancaman terhadap atau gangguan terhadap sistem informasi, maka ancaman itu bisa terdiri dari alam, berasal dari alam. Seperti apa? Contohnya terjadi bencana alam. Pak, itu force major, iya, tapi data kan harus diamankan, ya. Jadi terjadi karena alam. Kemudian yang kedua adalah ancaman itu berasal dari manusia. Manusia itu bisa internal, bisa eksternal. Seperti minggu lalu saya sudah bahas, itu keamanan ada pihak internal dan internal dan eksternal. Yang bahaya yang mana? Yang internal sebenarnya. Tapi yang eksternal juga mesti kita perhatikan. Seperti adanya cracker, adanya hacker, dan lain sebagainya berusaha untuk masuk ke sistem kita. Termasuk ancaman manusia ini adalah terjadinya huru-hara. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, huru-hara, kemudian sistem nggak bisa kita kendalikan. Nah, gitu ya. Itu yang bahaya. Contohnya gini, saya kasih contoh. Saya pernah melakukan menjadi konsultan di Bank BTN. BTN itu kan berada di Ring 1 ya, di Jakarta, sampingnya Istana Negara. Dia masih berada di Ring 1. Apabila terjadi demo ya di mana? Di Istana Negara, maka seluruh pegawai itu akan sulit masuk ke
bank tersebut mendekati gedung itu akan sulit. Kenapa? Karena dia harus berjalan jauh, sangat jauh ya. Entah itu lewat Tanah Abang atau lewat yang lain ya, tapi jalannya nggak jauh. Sehingga sistem itu akan sedikit terganggu apabila terjadi hambatan. Penanganannya akan terjadi lambatnya, resikonya BTN. Ya. Nah, itu terjadinya huru-hara. Itu harus kita pertimbangkan. Makanya BTN itu membuat gedung di luar ring 1 hanya untuk menangani ancaman dari huru-hara. Yang terakhir ancamannya itu masalahnya adalah ancaman lingkungan. Ini bukan alam ya, lingkungan itu bukan alam. Lingkungan itu adalah kejadian-kejadian seperti kemajuan teknologi juga termasuk di dalamnya. Ya, listrik termasuk di dalamnya. Gangguan listrik atau padam bagaimana kita melakukan? Ya, termasuk jaringan internet bagaimana. Ini adalah ancaman-ancaman dari keamanan sebuah informasi. Kalau kita bicara masalah kelemahannya, kelemahan ini adalah sebuah cacat atau kelemahan dari sebuah sistem yang mungkin timbul. Timbul itu kapan? Karena saat dia melakukan desain, dia melakukan prosedur, mengimplementasikan atau melakukan fungsi kontrol di dalamnya. Terkadang kelemahan itu masih bisa dijalankan, tetapi terjadi cacat. Ya, katakan kita mendesain password, tidak ada reset, tidak ada fungsi kontrol reset, ya, maka password itu akan jalan. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Password tidak bisa di reset. Apabila orang ingin mengganti, nah maka sudah tidak bisa. Itu adalah kelemahan, salah satu contoh kelemahan. Dan masih banyak lagi kelemahan yang bisa terjadi dengan adanya di dalam proses keamanan informasi. Kalau kita bicara keamanan informasi, ada 3 kelemahannya, ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kelemahan. Yang pertama adalah pendekatan preventif, bersifat mencegah. Ya, kita bisa mencegah. Contohnya seperti server listrik nggak boleh nyolok ke gedung, bersama gedung, dia harus langsung. Itu pencegahan sebenarnya. Kenapa? Kalau terjadi konslet di salah satu bagian, maka server itu akan tetap nyala. Tujuannya kenapa? Ya, gitu ya. Tujuannya kenapa tidak boleh nyolok ke colokan gedung, stop kontak gedung? Karena kalau terjadi konslet di dalamnya, maka tidak akan mempengaruhi server karena MCB-nya sudah sendiri. Yang kedua adalah pendekatan detektif. Ya, detektif bersifat mendeteksi adanya penyusup. Jadi kita lakukan penyusup. Contohnya apa? Kita pakai proxy, kita lihat, atau Anda kalau bekerja nanti menjadi data control administration gitu ya. Anda harus sering-sering lihat log. Di server itu ada lognya, kejadian-kejadiannya apa. User ini berapa kali dia gagal melakukan menginput itu akan terbaca, atau user ini sedang membuka apa. Kalau Anda menjadi data control administration di sebuah server, nah itu harus mendeteksi. Kalau orang sudah 3 kali gagal ya, diblok dulu, itu salah satu deteksi. Atau orang ini masuk tapi bukan haknya, itu kita deteksi. Yang terakhir di dalam kelemahan adalah memperbaiki kelemahan adalah kita melakukan korektif, bersifat mengkoreksi adanya sistem yang tidak seimbang. Ya, kita mengkoreksi. Jadi kalau perbaikan, lakukan segera perbaikan. Ya, korektif itu apabila ditemukan sebuah ancaman, maka segera lakukan perbaikan. Jangan dibiarkan, oh ini cuma kecil. Kecil itu akan menjadi besar apabila semua orang akan melakukan hal yang sama. Semua user akan melakukan hal yang sama. Kecil, kesalahan kecil, tapi jangan dibiarkan. Maka itulah kita melakukan korektif. Bagaimana kita mengontrol semua yang tadi, domain-domain yang tadi di depan, dan ancaman-kelemahannya. Ada 10 kontrol yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah pengembangan dan pemeliharaan sistem,
Yang ketiga adalah operasi, yang keempat proteksi fisik terhadap pusat data, yang kelima adalah kontrol perangkat keras, yang keenam adalah kontrol akses terhadap sistem komputer, yang ketujuh adalah kontrol terhadap akses informasi, yang kedelapan kontrol terhadap bencana, ya, yang ke-9 adalah kontrol terhadap perlindungan akhir. Jadi kalau sudah jadi kita mau bagaimana kita melakukan perlindungan terakhirnya. Yang terakhir adalah kontrol terhadap aplikasi. Ini ada 10 kontrol yang mesti kita perhatikan di dalam proses keamanan sistem informasi. Kita bahas satu-satu. Kontrol administrasi ini hubungannya dengan menjamin semua kontrol dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas. Kontrol-kontrol ini pastinya akan tertuang di dalam kebijakan. Ini harus ada kebijakan. Jadi kita membangun sebuah sistem tentunya harus memiliki kebijakan. Yang kedua adalah peraturan yang ditetapkan dalam sebuah SOP. Kalau kebijakan itu mungkin bisa berubah, tapi kalau aturan dia sifatnya lebih lama. Dan lebih kuat lagi apabila kita melakukan kontrol ini berdasarkan undang-undang. Contohnya Undang-Undang ITE, bagaimana kita memperlakukan Undang-Undang Pasar Elektronik, itu ada juga aturannya di Indonesia, sudah ada transaksi elektronik, itu sudah ada, bukan hanya di Undang-Undang ITE, tapi Deperindak, Departemen Perdagangan juga mengeluarkan aturan di dalam proses perdagangan elektronik. Yang kedua, kontrol yang kedua adalah pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ini berhubungan dengan bagaimana kita melakukan pemeliharaan sistem dan melakukan pengawasan terhadap sistem. Ya, pengawasan terhadap sistem. Tentunya kita harus lakukan audit secara berkelanjutan. Ya, kita melakukan audit, sering diaudit. Ya, baik itu internal ataupun diaudit secara eksternal. Yang selanjutnya adalah kontrol operasi. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita mengoperasikan sebuah sistem. Ada pembatasan akan akses terhadap data, kontrol terhadap personel yang beroperasi. Ini hubungannya adalah dengan personel semuanya. Ini semuanya harus kita kendalikan. Yang terakhir adalah pengendalian terhadap virus. Artinya adalah sistem kita harus kita berikan antivirus, karena virus itu bisa diletakkan bukan oleh internal. Kadang-kadang kita ngedownload tahu-tahu ada virus. Inilah kontrol operasi. Ada lagi yang tidak kalah penting, karena semua informasi atau sebuah data tersimpan di dalam basis data, di dalam server, maka kita melakukan kontrol terhadap proteksi fisik pusat data. Ya, ini menjaga hal yang tidak diinginkan di dalam pusat datanya. Faktor lingkungan, suhu kalau kita server, faktor lingkungan, suhu, kebersihan, kelembapan udara, banjir. Nah, ini kalau banjir, makanya tadi saya katakan bahwa sebuah server itu wajib diletakkan bukan di lantai 1. Salah satunya adalah kita menghindari dengan adanya banjir di dalamnya. Ya, terakhir keamanan fisik juga, kalau kita perlu kunci, kadang-kadang server malah banyak perusahaan besar itu keamanan fisik itu dibuat seperti penjara gitu ya, kita kerangkeng di dalam lebih. Jadi ada pintu yang terkunci, di dalam juga ada kerangkeng di dalamnya. Biasanya server dibuat seperti itu. Ada lagi kontrol perangkat keras, dia mengantisipasi kegagalan komputer, ya. Biasanya, tapi ini bersifat, kalau dia perangkat keras, dia bersifat adalah fault toleransi yang ada kegagalan. Jadi umpamanya SSID atau radio atau WiFi kita sudah mulai bandwidth yang menurun, kita selama masih bisa connect ya kita lanjutkan, sembari kita meminta untuk melakukan penggantian. Ini hubungannya dengan orang juga, kontrol akses, diberikan otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan pemakai dan password. Ya. Penggunaan teknologi canggih bersifat biologis, jadi kita pakai biometrik, bisa pakai sidik jari, kita pakai data mata, silakan Anda melakukan membuat sistem, tapi ini kontrol yang tetap ada. Yang selanjutnya adalah kontrol terhadap bencana, seperti tadi saya sudah katakan di depan.
ada perlindungan terhadap bencana. Ya, kalau kita bicara masalah bencana, ada 4 komponen bencana yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah rencana darurat. Ya, jadi kalau kita ada tindak-tindakan bagaimana kita terjadi bencana alam, ya gempa dan lain sebagainya, itu adalah darurat sekali, kita harus segera amankan. Yang kedua adalah kita melakukan backup. Ya, komponen sering-seringlah melakukan backup. Ya, secara berkala. Boleh. Kalau tiap hari kita melakukan backup, mungkin kita butuh space untuk penyimpanan yang besar. Kita perpanjang menjadi 1 minggu. Yang jelas ada toleransi ke backup penyimpanan yang mesti kita siapkan, ya, untuk backup. Termasuk tadi saya bilang ada fault tolerance-nya termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita dalam waktu 1 minggu kita melakukan backup, ya kita mesti bersiap 6 hari ke belakang data itu akan hilang karena di backupnya 1 minggu yang lalu. Bagaimana dengan perusahaan? Ya, perusahaan kembali lagi. Kalau perbankan dia lakukan setiap hari supaya data itu tidak hilang. Kalaupun hilang, maka data yang terakhir. Dan perbankan selalu melakukan mirroring di dalamnya, maka data kita aman. Banyak sekali kontrol dalam perbankan, bisa dia backup, dia lakukan tiap hari, dan satu lagi lah teknik mirroring. Ya, mirroring itu nyimpen dari server 1, otomatis server yang kedua juga akan tersimpan. Lebih aman. Kalau perusahaan, bagaimana perusahaan? Jarang sekali melakukan mirror. Kenapa? Karena butuh, ya kita beli server 2 ibaratnya. Ya, itu kontrol bencana. Yang kontrol bencana adalah pemulihan. Tadi masalah BCP dan DRP, ya. Itu tadi sudah saya bahas. Yang terakhir adalah selalu melakukan pengujian terhadap BCP tadi, selalu diuji. Jadi kita tidak bisa, ini ada bencana, kita melakukan recovery, kita melakukan BCP dan DRP, tapi tidak ada tesnya. Hati-hati. Ya, ini bisa terjadi kalau kita tidak melakukan tes. Kita nggak tahu kondisi server yang ada. Jadi kontrolnya adalah salah satunya adalah test plan. Kontrol selanjutnya perlindungan akhir. Ya, perlindungan akhir. Jadi artinya apa? Kalau sistem itu sudah jadi, seperti apa yang dilakukan? Yang pertama, kembali lagi tadi ada kontrol terhadap bencana, itu masuk. Yang kedua adalah assurance atau asuransi, upaya untuk mengurangi kerugian bila terjadi bencana. Ya, seperti server, ya kita asuransikan. Kalau terjadi, meskipun kita backup, kita letakkan di backup servernya ada di tempat lain, tapi server ini adalah yang akan kita jalankan. Biasanya kalau perusahaan besar itu diterapkan sistem asuransi. Salah satunya adalah asuransi. Ya. Yang terakhir adalah kontrol aplikasi. Aplikasi yang sudah kita buat. Bagaimana masukannya, sesuai nggak dengan keinginan user, sesuai nggak dengan proses bisnis yang terjadi. Masukannya, termasuk keluarannya juga sama. Apalagi pemrosesan. Prosesnya seperti apa. Yang aplikasi yang mesti kita perhatikan juga adalah kontrol basis data, database. Aman nggak database? Dilakukan backup atau tidak? Terakhir adalah kontrol telekomunikasi. Meskipun telekomunikasi itu dilakukan oleh pihak ketiga, biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, maka kita tetap melakukan seperti kita melakukan tes ping. Sederhana aja, kita lakukan tes ping terhadap komunikasi kita. Atau sering-seringlah kita melakukan speed test, speed test di dalam jaringan kita, atau ya jaringan kita. Jarang sekali orang berbicara speed test, jarang. Yang penting orang udah bisa nyambung, udah kan gitu. Tapi speed test itu sangat diperlukan. Apalagi kita sudah bicara jaringan internet, gitu ya. Begitu speed test kita turun, ya kita bisa komplain di dalamnya. Ini adalah kontrol-kontrol di dalam proses aplikasi. Oke, demikian penjelasan dari saya ya mengenai prinsip-prinsip keamanan informasi. Sekali lagi, apabila ada yang belum jelas dari pembahasan saya, silakan googling. Yang kedua, silakan diskusikan di WhatsApp group. Kemudian kalau menginginkan kita ketemu di Google Meet atau Zoom, silakan minta melalui satu kelas, ya ketua kelas atau minta satu kelas, kita akan kita buka Google Meet. Ya, demikian penjelasan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar daring masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan dan be happy.